Halo teman-teman yang lagi di rumah aja, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan unboxing satu handphone Xiaomi yang masuk di jajaran menengah ya. Harganya bisa dibilang murah sebenarnya, tapi untuk performanya bagaimana? Ayo kita coba cek teman-teman. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Ini di handphonenya Redmi 8. Di dusnya ada gambar dari desain handphonenya dan ada tulisan kami buatan Indonesia yang menandakan ini produk yang dibuat di Indonesia. Kemudian di bagian belakang dusnya kita bisa lihat dan temukan info tentang spek singkat dari handphone ini, berupa kapasitas baterai, ukuran layar, resolusi kamera, serta prosesor yang digunakan pada handphone ini. Untuk handphone yang saya miliki ini mempunyai varian warna Sapphire Blue dengan RAM 3 dan internal 32 GB. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung kita cek isi dari si kotak handphone ini teman-teman ya. Oke, ini dia penampakan isi dari dusbook Redmi 8. Di dalam box ini ada SIM ejector, jelly case, dan kitab-kitab dari handphone ini ya teman-teman ya. Jelly case-nya lumayan bagus sih menurut saya. Warnanya transparan, putih transparan teman-teman. Oke, ini kita simpan dulu ya. Kemudian ada unit handphonenya pastinya teman-teman ya. Unit dari handphone Redmi 8. Wow, warnanya lumayan bagus nih. Kemudian ada charger dan kabel USB. Untuk model dari handphone sendiri menurut saya tergolong standar ya teman-teman, masih dengan desain dot drop ya, atau water drop display. Kemudian di bagian bawah sini ada speaker, jack audio, dan USB Type-C. Handphone ini sudah mendukung USB Type-C ya teman-teman. Kemudian di bagian belakangnya ada dua buah kamera dan fingerprint. Dan di bagian kiri dan kanan dengan tombol-tombol normal seperti volume, power, dan SIM tray. Cuman menurut saya warna yang ditampilkan pada handphone ini, maksud saya warna yang digunakan pada handphone ini membuat handphone ini terkesan lumayan berkelas teman-teman ya, walaupun bodinya masih terbuat dari plastik. Ayo kita coba nyalakan teman-teman. Oke, ini dia tampilan di handphone ini setelah kita nyalakan. Kita akan setting beberapa pengaturan standar dulu ya. Oke. Ya. Ini menggunakan user interface MIUI 10 ya. Kemudian kita akan coba cek Android yang digunakan pada smartphone ini. Untuk versi Androidnya sendiri menggunakan Android versi 9 atau Android Pay. Oke, lumayan, dengan prosesor Snapdragon 439. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba bahas sedikit tampilan layar depan dari handphone Xiaomi 8 ini.
Tampilan layar dari handphone ini menurut saya terbilang standar. Dengan desain yang disebut desain dot drop display, ya bisa dibilang desain ini desain main aman ya. Karena desain ini sudah dan masih digunakan oleh hampir semua smartphone yang rilis di sepanjang tahun 2019 kemarin dan masih berlanjut sampai di tahun 2020 sekarang. Cuman istilahnya saja yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya water drop display dan ada juga yang menyebut dot drop display yang menurut saya sama-sama saja. Ya, cuman berbeda sedikit di lekukan-lekukannya. Namun sepertinya Xiaomi ingin memberi sedikit pembeda dengan menaruh tulisan Redmi di bagian bawah dagu smartphone yang menurut saya lumayan membantu untuk menjadi pembeda dan mengangkat sedikit derajat desain dibanding dengan smartphone lain yang menggunakan desain serupa, walaupun sedikit. Ukuran layar dari handphone ini adalah 6,22 inci dengan resolusi SD+. Lumayan lah untuk penggunaan multimedia sehari-hari seperti nonton video, bermain sosial media, atau untuk sekedar bermain game dengan grafik sedang. Untuk kamera utama dari handphone ini beresolusi 12 megapiksel, ditambah 2 megapiksel untuk depth sensornya. Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri beresolusi 8 megapiksel. Walaupun dengan resolusi yang tergolong rendah, namun hasil jepretan dari kameranya ini tidak jelek-jelek amat. Masih lumayan tajam dan detailnya juga lumayan menurut saya. Tapi ini saya bilang lumayan karena memang HP ini dijual dengan harga yang juga cukup masuk akal ya teman-teman. Untuk performa dari handphone ini sendiri menurut saya masih tergolong baik. Dalam arti tidak jelek ya. Karena dengan melihat kelas chipset yang dipakai yaitu Snapdragon 439, pasti teman-teman dan termasuk saya juga langsung ragu dan mungkin malas untuk memasukkan handphone ini ke dalam list. Tapi setelah saya coba ternyata bagus juga kok. Tidak ada lag atau lambat respon dari tugas yang kita jalankan pada smartphone ini. Ditambah dengan pilihan RAM 3 dan 4 GB yang menurut saya juga cukup mendongkrak performa dari smartphone ini. Untuk urusan baterai, smartphone ini dibekali kapasitas baterai dengan kapasitas badak, yaitu 5000 mAh, dan juga sudah mendukung Quick Charge 3.0 yang bisa sampai dengan 18 watt, yang pasti bisa dengan cepat mensuplai daya untuk mengisi baterai yang dengan kapasitas badak tadi. Tapi, dalam paket pembeliannya, Xiaomi tidak menyertakan charger yang mendukung. Di sini Xiaomi hanya menyediakan charger dengan kapasitas kurang lebih 10 watt. Jadi kita harus beli sendiri charger yang mendukung agar bisa menikmati fitur tersebut. Sebagai tambahan, mungkin tidak terlalu penting tapi bisa saja bermanfaat untuk teman-teman. Smartphone ini dan sama seperti smartphone keluaran Xiaomi lainnya juga mendukung fitur Mi Remote ya, yang bisa teman-teman gunakan sebagai pengganti remote TV, AC, dan beberapa peralatan elektronik lainnya. Di sini saya juga mencoba menjalankan game PUBG Mobile. Game ini bisa berjalan lancar pada smartphone ini. Walaupun di awal-awal game berjalan ada sedikit lag pada tampilan grafiknya, tapi tidak berlangsung lama. Untuk settingan gamenya sendiri sudah otomatis semua rata kiri ya. Jadi jangan mengharapkan terlalu banyak untuk performa gaming pada smartphone ini.
Nah, dari unboxing dan review singkat saya tadi, kira-kira teman-teman mungkin sudah bisa memutuskan apakah smartphone ini cocok atau tidak untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Sekian dulu untuk unboxing dan review singkat saya kali ini. Semoga info yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.